Ku tertawakan mantan suami yang pamer istri barunya, namun ternyata istri barunya masih sah menjadi istri orang lain. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit Jakarta terlihat begitu kelabu, seolah mencerminkan nuansa hati yang masih sesekali digelayuti kabut senja pasca perceraian. Namun, di balik mendung yang menggelayut, ada secercah tekad baja dalam diriku, Nanda, untuk merajut kembali serpihan-serpihan kehidupan yang sempat tercerai-berai. Setahun sudah pernikahan 5 tahunku dengan Ferry berakhir, dibubuhi rasa pahit pengkhianatan dan ego yang tak terdamaikan. Proses penyembuhan itu seperti merangkak dalam kegelapan, tetapi perlahan-lahan, mataku mulai terbiasa dan mulai mampu melihat celah-celah cahaya baru. Kini, aku duduk sendiri di salah satu sudut Telalit Jakarta, kafe ternama yang biasa menjadi tempat para pebisnis berdiskusi. Jemariku tak henti-hentinya mengetik di laptop, menyempurnakan proposal untuk pertemuan penting dengan klien potensial yang akan segera tiba. Ini adalah proyek besar, sebuah kesempatan emas untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa mandiri, berhasil, dan bahagia dengan caraku sendiri, tanpa perlu bergantung pada validasi orang lain, apalagi mantan suamiku. Udara di dalam kafe terasa sejuk, diimbangi aroma kopi robusta yang menggugah semangat dan alunan musik jazz lembut yang menenangkan jiwa. Aku memandang keluar jendela kaca besar, menyaksikan kendaraan lalu lalang di jalanan basah oleh gerimis yang baru saja reda. Pikiranku melayang sejenak, mengingat bagaimana dulu Ferry dan aku sering menghabiskan akhir pekan di tempat-tempat seperti ini, bercanda tentang mimpi-mimpi kami yang suatu hari akan terwujud. Namun, mimpi itu kini hanya tinggal kenangan, tergantikan oleh kenyataan pahit bahwa jalan kami telah berpisah. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengusir bayangan masa lalu yang kadang masih datang tak diundang. Fokusku harus tertuju pada presentasi ini, pada kesempatan untuk membangun masa depanku sendiri. Tiba-tiba, tanpa kuduga, pandanganku tertumbuk pada sosok yang begitu familiar. Sosok yang pernah sangat kukenal namun kini terasa asing. Dari balik kaca mobil Mercedes hitam yang baru saja berhenti di depan, Ferry melangkah keluar dengan gaya yang masih sama. Percaya diri, sedikit sok, dengan setelan jas yang terlihat mahal namun mungkin lagi dicicil. Dadaku berdebar kencang. Sebuah reaksi alamiah dari pertemuan tak terduga dengan seseorang yang pernah menjadi pusat duniamu. Namun, detak itu segera reda, digantikan oleh rasa penasaran yang dalam. Di sampingnya, seorang perempuan cantik dengan gaun merah menyala dan tas branded terbaru, yang jelas-jelas bukan sekadar KW, turun dengan elegan. Perempuan itu, Hesti, menurut kabar yang sempat kudengar dari teman-teman, adalah alasan di balik retaknya pernikahan kami. Mereka terlihat mesra, tertawa lepas, dan Ferry dengan bangganya memamerkan sesuatu di ponselnya, mungkin foto atau pencapaian terbaru yang ingin dia pamer. Ferry menoleh dan matanya langsung menangkap keberadaanku di balik kaca. Ekspresi wajahnya berubah seketika. Ada kejutan, lalu sedikit rasa tidak nyaman yang berusaha dia sembunyikan, dan akhirnya digantikan oleh senyum tipis penuh kemenangan. Alih-alih menghindar atau pura-pura tidak melihat, dia justru membelokkan langkahnya menuju pintu masuk kafe, menggandeng erat Hesti. Aku bisa merasakan detak jantungku kembali berdebar. Kali ini bukan karena gugup, tetapi karena persiapan untuk menghadapi drama yang mungkin akan terjadi. Aku menyusun senyum terbaikku, sebuah senyum yang kuharap bisa menyembunyikan segala rasa tidak nyaman dan kekesalan yang mendidih di dalam dada. Pertemuan yang kuhindari selama setahun akhirnya terjadi juga, dan di tempat yang paling tidak kuinginkan. Dengan langkah yang penuh keyakinan, seolah-olah dialah raja yang baru saja menaklukkan kerajaan baru, Ferry mendekati mejaku. Hesti, dengan tas brandednya yang menyala-nyala seperti mercusuar kesuksesan mereka, mengikuti di belakangnya dengan sedikit ragu, matanya menyapu ruangan seolah memindai setiap sudut,
mungkin mencari wajah-wajah familiar atau, lebih mungkin, menghindari tatapan orang yang mungkin mengenalinya dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Aroma parfum Ferry yang mahal dan terlalu berlebihan sudah sampai ke hidungku sebelum dia sendiri tiba, membawa serta gelombang kenangan akan gaya hidupnya yang selalu berusaha tampil lebih dari yang sebenarnya. Nanda. Wah, lama sekali tidak berjumpa. Apa kabar? Kamu baik-baik saja di sini? Suaranya terdengar ramah, tetapi nada itu seperti pisau yang dibungkus beludru, halus di permukaan tetapi tajam di dalamnya. Matanya tidak benar-benar menatapku. Mereka sibuk memindai penampilanku, mungkin mencari tanda-tanda kesengsaraan atau penyesalan yang dia harap akan ditemukannya. Ketika tidak melihat yang dia cari, sorot matanya beralih dengan cepat ke Hesti, seakan memastikan bahwa trofi barunya ini berada dalam posisi yang tepat untuk dibandingkan denganku, mantannya yang dia tinggalkan. Aku mengambil napas pendek, mengumpulkan kesabaran yang hampir habis. Baik, Fer. Lagi meeting bisnis nih. Lagi jalan sama istri? Tanyaku, sengaja menggunakan kata istri dengan tanda kutip tak terucap, karena telingaku sudah mendengar desas-desus bahwa status mereka sebenarnya belum sejelas yang dia ingin orang lain percayai. Dia langsung berseri, seperti anak kecil yang baru saja ditanya tentang mainan barunya. Iya, betul. Nanda, ini Hesti. Sayang, ini Nanda, mantanku. Kalimat itu diucapkan dengan sebuah kebanggaan yang aneh, seolah-olah dengan memperkenalkanku sebagai mantan, dia secara otomatis meningkatkan status Hesti sebagai peningkatan signifikan. Hesti memberiku senyum kecil yang terpaksa, bibirnya berkerut dalam bentuk yang tidak alami, dan matanya, matanya, berbinar dengan kecemasan yang hampir bisa kuraba. Aku membalasnya dengan senyum sopan, sebuah senyum yang kuharap bisa menyembunyikan gelengan kepala mentalku atas drama yang sedang dipentaskan di depanku. Lalu, seperti seorang aktor yang telah menunggu lama untuk monolognya, Ferry mulai memamerkan barang-barang dagangannya. Kebetulan sekali ketemu kamu di sini. Kami baru saja dari luncheon meeting dengan investor dari Singapura. Mulainya, dengan santai menyelipkan bahwa bisnis property development-nya sedang sangat bagus, untungnya naik berkali-kali lipat tahun ini. Tangannya yang penuh dengan cincin mahal, yang dulu selalu dia keluhkan harganya, berisyarat ke arah Hesti. Hesti ini, dukung banget sama aku. Selalu ada di sampingku, beda sama. Dia berhenti sejenak, menyadari hampir membuat kesalahan, lalu cepat-cepat mengalihkan dengan orang-orang yang cuma mau enaknya aja. Hesti, seolah mendapat cue, menambahkan dengan suara lembut yang dibuat-buat, iya, Mbak. Ferry ini pekerja keras sekali. Aku cuma bisa support semampuku. Dia mengangkat sedikit tas brandnya, seolah-olah itu adalah bukti fisik dari support yang dia berikan. Ferry tidak kehabisan bahan. Dia bercerita tentang rencana mereka liburan ke Eropa akhir tahun ini, tentang mobil baru yang sudah dipesannya, tentang villa di puncak yang katanya baru saja dibeli. Setiap kata, setiap kalimat, diatur dengan rapi untuk menusuk, untuk membuatku merasa bahwa keputusannya meninggalkanku adalah langkah terbaik yang pernah dia ambil, dan bahwa hidupnya sekarang penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan yang tidak pernah bisa aku berikan. Aku hanya mendengarkan, sambil sesekali mengangguk, seolah terkesan dengan semua yang dia katakan. Di dalam, bagaimanapun, aku merasakan sesuatu yang lain. Bukan iri, bukan sakit hati, tetapi sebuah rasa kasihan yang dalam. Karena di balik semua kemewahan dan kata-kata sombong itu, aku bisa melihat dengan jelas transparansi dari sebuah pameran yang putus asa. Aku bisa melihat bagaimana matanya masih melirik ke sekeliling, mencari validasi dari orang-orang asing di kafe itu. Aku bisa melihat bagaimana genggamannya pada Hesti terlalu erat, seolah takut trofinya itu akan lepas. Dan yang paling jelas, aku bisa melihat bagaimana kebahagiaan mereka terasa begitu dipaksakan, seperti lukisan yang indah tetapi dengan cat yang belum kering, siap luntur dengan sentuhan sekecil apapun.
Pertunjukan ini, aku sadar, bukan benar-benar untukku. Ini untuknya. Untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah membuat pilihan yang benar, bahwa dia lebih baik tanpa aku. Dan pada saat itulah, aku menyadari bahwa aku tidak perlu melakukan apa-apa. Aku tidak perlu membela diri, tidak perlu memamerkan pencapaianku sendiri yang mungkin lebih sederhana tetapi nyata. Aku hanya perlu duduk di sini, tersenyum, dan membiarkan sandiwara ini berjalan. Karena dalam keheninganku, dalam ketidaktertarikan, justru terletak kebenaran yang paling menyakitkan baginya. Bahwa aku telah move on, dan bahwa pamerannya yang transparan ini sama sekali tidak menyentuhku. Pertunjukan kebahagiaan Ferry dan Hesti bagaikan gelembung sabun yang indah namun rapuh, memantulkan warna-warna palsu di bawah sinar lampu kristal kafe. Aku masih duduk, tersenyum tipis, menyaksikan mereka dengan perasaan campur aduk antara jengkel dan iba. Ferry, dengan percaya dirinya yang dipaksakan, baru saja selesai menggambarkan betapa hebatnya investasi properti terbarunya. Sementara Hesti mengangguk-angguk seperti boneka yang diatur, matanya sesekali melirik ke arahku seolah mengukur reaksiku. Tiba-tiba, suasana yang dibangun dengan susah payah itu hancur berantakan. Seorang lelaki parubaya, berkemeja lengan panjang yang sedikit kusut dan wajahnya memancarkan kelelahan bercampur amarah yang mendidih, mendekati meja mereka dengan langkah-langkah cepat dan penuh tujuan. Napasnya agak tersengal, seolah baru berlari atau karena emosi yang terlalu kuat ditahan. Sorot matanya tajam, tertuju seperti laser pada Hesti, seakan mengabaikan sepenuhnya kehadiran Ferry dan diriku. Hesti? Suara lelaki itu pecah, bergetar menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemarahan. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan siapa ini? Tangannya menunjuk ke arah Ferry, yang sekarang berdiri dengan postur defensif. Wajahnya berubah dari percaya diri menjadi bingung lalu ke arah sikap posesif. Ferry, yang tidak pernah bisa menerima tantangan tanpa membesarkan diri, segera melangkah sedikit ke depan, mencoba menempatkan dirinya sebagai perisai antara Hesti dan lelaki asing itu. Bisa saya tahu siapa Anda? Dan ada apa dengan tone seperti itu? Suara Ferry mencoba kedalaman dan wibawa, tetapi ada getaran kecil yang tidak bisa disembunyikannya. Aku hanya bisa duduk, membeku di kursiku, menyaksikan drama yang tiba-tiba saja menjungkir balikan narasi yang sedang dipentaskan Ferry. Lelaki itu memalingkan pandangannya dari Hesti yang sekarang pucat pasi dan tampak seperti ingin menghilang ke dalam lantai, dan menatap Ferry dengan pandangan yang penuh dengan kebencian dan, yang lebih menghancurkan, rasa kasihan. Saya Reza, katanya. Suaranya sekarang lebih terkendali tetapi justru lebih berbahaya karena ketenangannya. Dan saya adalah suami sah Hesti. Sekarang, untuk terakhir kalinya, apa yang persis terjadi di sini? Ruang di sekitar kami seperti kehilangan oksigen. Bahkan suara desiran espresso macin seakan terdiam. Aku melihat perubahan pada wajah Ferry. Dari sok jagoan menjadi seorang anak yang baru saja diberitahu bahwa mainan barunya adalah milik orang lain. Darah meninggalkan wajahnya, meninggalkan warna abu-abu pucat yang menyedihkan. Suami? Apa? Hesti, ini benar. Ferry membalikkan badan, mencoba menangkap pandangan Hesti yang menunduk. Air mata sudah mulai mengalir di pipinya. Suaranya bukan lagi suara sang pengusaha sukses, tetapi suara seorang lelaki yang baru saja disadarkan dari mimpinya. Kamu bilang kamu sudah cerai. Kamu bilang dia menyiksamu, bahwa itu sudah berakhir. Hesti tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menggeleng-geleng, tangannya bergetar saat dia mencoba mengusap air matanya. Ferry, saya tidak. Reza menyela, suaranya seperti baja dingin. Kami tidak pernah cerai. Kami hanya berpisah sementara karena masalah yang seharusnya kami selesaikan. Bukan untuk dia berselingkuh dengan. Dia menatap Ferry dari ujung kepala sampai kaki. Dengan Anda. Saat itulah, sebuah suara terlepas dari mulutku. Bukan teriakan,
bukan lolongan, tetapi sebuah tawa. Sebuah tawa yang dalam, getir, dan penuh dengan ironi yang begitu pekat sampai-sampai aku sendiri hampir tidak mengenalinya sebagai suaraku sendiri. Itu adalah pelepasan dari semua ketegangan, semua rasa jengkel, dan semua drama absurd yang sedang terjadi di depanku. Ketiga pasang mata itu, Ferry yang hancur, Hesti yang malu, dan Reza yang marah, berputar ke arahku. "Maaf," kataku, berusaha menahan tawa yang masih ingin keluar, sambil mengangkat tangan sedikit sebagai tanda permintaan maaf. Ini terlalu absurd. Aku menggeleng-geleng, melihat langsung ke mata Ferry yang sekarang dipenuhi dengan kebingungan dan penghinaan. "Selama ini, Fer, aku pikir kau meninggalkanku untuk sesuatu yang lebih baik, untuk cinta sejati yang tidak pernah kita miliki." Aku berhenti sejenak, memastikan setiap kata tertanam dalam. Ternyata, aku menatapnya dengan tajam. "Kau hanya menjadi pelarian, selingkuhan dari seorang wanita yang bahkan belum selesai dengan urusan rumah tangganya sendiri. Kau pamer, istri baru?" "Fer, sayangku, itu bukan istri barumu. Itu masih istri orang lain." Tanpa menunggu respon, karena teman meetingku sudah datang dan melihat keributan ini dengan mata berbinar-binar penuh rasa ingin tahu, aku berdiri, mengambil tas dan laptopku. "Saya rasa pertemuan kita sudah selesai," kataku kepada mereka bertiga. Suaraku sekarang datar dan penuh dengan finalitas. Aku berbalik dan berjalan meninggalkan mereka. Ferry yang terpaku seperti patung, Hesti yang terisak-isak, dan Reza yang masih berdiri dengan amarah yang membeku. Setiap langkahku menjauh dari meja itu terasa seperti melepaskan beban yang sudah terlalu lama kubawa. Aku tidak lagi berada dalam drama mereka. Aku adalah penonton yang kebetulan lewat, dan sekarang, aku memilih untuk meninggalkan teater itu dan kembali ke hidupku yang nyata. Langit di luar kafe Telalit seakan menggelap, mencerminkan kekacauan yang baru saja terjadi di dalam. Aku berjalan menjauh dengan langkah pasti, meninggalkan tiga sosok yang terperangkap dalam jaring kebohongan mereka sendiri. Suara keributan yang masih samar-samar kudengar seakan menjadi soundtrack yang tepat untuk akhir dari drama absurd itu. Namun, di balik perasaan lega yang mendalam, ada secercah kepedihan, bukan untuk diriku, tetapi untuk semua kebohongan dan kepalsuan yang telah meracuni hubungan kami. Sementara itu, di dalam kafe, gelembung kebohongan itu akhirnya pecah berantakan. "Jadi ini yang terjadi, Hesti?" teriak Reza. Suaranya menggema di antara meja-meja yang sekarang dipenuhi dengan pelanggan yang berusaha pura-pura tidak menyaksikan pertunjukan memalukan ini. "Aku bekerja banting tulang, mencoba memperbaiki kesalahan kita, dan kamu malah bersenang-senang dengan dia." Tangannya menunjuk ke arah Ferry yang masih terduduk lemas. Wajahnya pucat bagai mayat. Hesti menjawab dengan isakan yang semakin menjadi-jadi. "Reza, aku mohon dia. Ferry, dia mengerti aku. Kamu sibuk terus, kita jarang bertemu." "Jangan cari-cari alasan," sergah Reza, memotongnya. Matanya merah karena kemarahan dan mungkin juga rasa sakit yang dalam. "Kamu pikir dengan berselingkuh dengan orang yang jelas-jelas hanya memanfaatkanmu, masalah kita selesai? Lihatlah dia." Dia menunjuk Ferry yang masih terpaku. "Dia bahkan tidak bisa melihatmu sekarang." Dia malu karena ternyata istri barunya adalah istri orang lain. Ferry akhirnya bangkit dari kursinya. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam karena kemarahan dan rasa malu. "Kamu membohongiku, Hesti," hardiknya. Suaranya lebih tinggi dari biasanya, menarik perhatian lebih banyak orang. "Kamu bilang ceritamu sudah selesai. Kamu bilang kamu bebas. Semua ini, semua yang kuberikan untukmu, dibangun di atas kebohongan." Hesti terjepit antara dua lelaki yang sekarang sama-sama memandangnya dengan kebencian, mencoba mencari pembelaan. Aku hanya tidak ingin kehilangan kamu, Fer. Aku takut jika jujur,
kamu akan meninggalkanku seperti dia. Tangisnya semakin menjadi, tetapi air mata itu sekarang terlihat seperti manipulasi daripada penyesalan yang tulus. Jangan pernah menyebut namaku lagi. Ferry membentak, menatap Hesti dengan pandangan yang dipenuhi kekecewaan dan kemarahan. Semua yang kukatakan padamu tentang masa depan kita, tentang bisnis kita, itu semua sia-sia. Kamu bukan siapa-siapa, hanya seorang istri yang berselingkuh. Reza, yang mendengar kata-kata Ferry, semakin panas. Dan kamu, siapa kamu sampai bisa berbicara seperti itu kepada istriku? Kamu pikir dengan uang dan janji manismu, kamu bisa merusak rumah tangga orang? Ferry memalingkan muka, tidak bisa menatap Reza. Rasa malu dan kesadaran akan kebodohannya sendiri akhirnya menyiramnya seperti air dingin. Saya tidak tahu, gumamnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Dia bilang dia sudah cerai. Dan kamu langsung percaya begitu saja? Sergah Reza dengan sinis. Tanpa konfirmasi? Tanpa bukti? Atau kamu sengaja menutup mata karena dia cantik dan muda? Pertanyaan itu menggantung di udara, menusuk langsung ke ego Ferry yang sudah babak belur. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa berdiri tere, dikelilingi oleh tatapan menghakimi dari orang-orang sekitar, direndahkan oleh dua orang yang dia anggap berada di bawahnya. Hesti, melihat bahwa tidak ada yang memihaknya, akhirnya mengambil tasnya dengan gemetar. Aku akan pergi, katanya, suaranya parau. Jangan kamu pikir ini selesai begitu saja, Hesti. Reza menahan lengannya dengan kuat. Kita akan menyelesaikan ini di rumah. Dan untuk kamu, dia menatap Ferry dengan tajam, jangan pernah lagi mendekati istriku. Urusan kami adalah urusan kami, dan kamu bukan bagian dari itu. Dengan itu, Reza menarik Hesti yang terisak-isak, meninggalkan Ferry sendirian di tengah kafe, dikelilingi oleh bisikan-bisikan dan tatapan yang membuatnya merasa lebih kecil dari sebelumnya. Sandiwara kebanggaannya telah berakhir, dan yang tersisa hanyalah puing-puing kebohongan dan rasa malu yang dalam. Keesokan harinya, sinar matahari yang menyinari Jakarta terasa ironisnya cerah, seolah tak peduli dengan badai yang melanda hidup Ferry. Dia terbangun di apartemen menterengnya yang tiba-tiba terasa sangat sunyi dan besar, seakan menggema dengan setiap langkahnya. Kenangan memalukan di kafe masih terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rasa malu membakar kulitnya, diikuti oleh gelombang kemarahan pada Hesti, dan yang lebih menyakitkan, pada dirinya sendiri atas kenaifannya. Dia mencoba memaksakan diri untuk normal, menghidupkan laptopnya dan memeriksa email, berharap bisnisnya bisa menjadi pelarian. Namun, karma sudah mulai berdetak. Teleponnya berdering. Itu dari Bapak Handoko, investor potensial yang sudah hampir menyetujui suntikan dana besar untuk proyek properti terbarunya. Ferry menyambar ponselnya, berusaha terdengar semangat dan profesional. Selamat pagi, Pak Handoko. Ada yang bisa saya bantu? Suara di seberang telepon terdengar dingin dan formal, sangat berbeda dengan nada ramah mereka dalam pertemuan sebelumnya. Ferry, saya terima telepon ini untuk memberitahu bahwa kami memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi dalam proyek Anda. Dada Ferry sesak. Tidak melanjutkan? Tapi, Pak, kita sudah membicarakan angka-angka, semuanya sudah. Dunia bisnis itu kecil, Ferry, potong Handoko, suaranya datar. Saya kebetulan berada di Telalit kemarin sore untuk meeting dengan klien dari Jepang. Ferry membeku. Tangannya mencengkeram ponsel hingga keputihan. Saya menyaksikan pertunjukan yang cukup memalukan, lanjut Handoko. Seorang rekan bisnis yang mengandalkan kepercayaan dan integritas, terlibat dalam skandal perselingkuhan dengan wanita yang masih berstatus istri orang? Itu bukanlah profil risiko yang ingin kami kaitkan dengan dana kami. Pak Handoko, itu kesalahpahaman besar, bata Ferry,
Suaranya gemetar mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Saya korban penipuan. Saya tidak tahu kalau dia masih mengetahui atau tidak. Itu menunjukkan kecerobohan dalam penilaian karakter, jawab Handoko tanpa ampun. Dan dalam bisnis, kecerobohan seperti itu mahal harganya. Percakapan kita selesai. Semoga sukses dengan proyek Anda. BZZZ. Sinyal putus. Ferry terduduk lemas di kursi kerjanya. Pandangannya kosong. Investasi yang selama ini dia kejar, yang menjadi tulang punggung rencana ekspansinya, menguap begitu saja. Ditambah lagi, dia masih memiliki utang yang tidak kecil untuk mempertahankan gaya hidup dan membiayai kebahagiaan palsunya dengan Hesti. Tak sampai 10 menit kemudian, teleponnya berdering lagi. Ini kali dari Agus, mitra kerjanya. Fer, kita ada masalah, sapa Agus. Suaranya tegang. Ada desas-desus yang menyebar cepat di grup WhatsApp. Cerita tentang kejadian di kafe kemarin. Beberapa klien sudah menanyakan ini. Mereka khawatir reputasi kita ternoda. Ferry mengeluh kesakitan. Bisnis dan kehidupan pribadi itu terpisah. Gus, mereka tidak ada urusan. Di teori iya, Fer. Tapi kenyataannya, orang tidak mau bekerja dengan seseorang yang dianggap tidak memiliki moral integriti, apalagi terlibat dalam urusan yang bisa bikin ricuh. Nama baik adalah segalanya. Investornya Handoko batal, kan? Itu baru awal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Ferry, merasa terjepit. Kita? Kamu yang harus membersihkan nama kamu dulu. Fer. Sampai situasi reda. Mungkin lebih baik kamu yang menghandle operasional di belakang layar dulu. Aku yang keluar untuk meeting-meeting. Itu adalah pukulan lain. Diturunkan secara halus dari posisinya sendiri. Sepanjang hari, teleponnya terus berdering. Bukan kabar baik. Seorang supplier menagih pembayaran yang tertunda. Seorang agen properti membatalkan janji meeting karena ada hal mendadak. Setiap panggilan adalah pengingat akan betapa cepatnya bangunan yang dia bangun, baik bisnis maupun kehidupan pribadinya, bisa runtuh oleh satu momen memalukan. Dia memandangi apartemennya yang mewah, barang-barang bermerek yang dia beli untuk pamer, foto-foto dirinya yang terlihat sukses. Semuanya tiba-tiba terasa sangat hampa, seperti set panggung yang akan segera dibongkar. Karma tidak menunggu lama. Reputasinya, aset terbesarnya, hancur berantakan dalam hitungan jam, dan ancaman kebangkrutan finansial mulai membayang. Sandiwara kebahagiaannya telah usai, dan sekarang dia harus menghadapi tagihan atas semua kepalsuan yang dia jual. Hari-hari setelah kejadian di kafe terasa seperti berjalan dalam kabut tebal bagi Ferry. Setiap telepon yang berdering, setiap notifikasi di ponselnya, adalah sumber kecemasan baru. Namun, di balik kepanikan akan bisnisnya yang runtuh, ada satu pertanyaan yang terus menggerogotinya. Sejauh apa sebenarnya kebohongan Hesti? Dia tidak bisa tinggal diam. Dengan sisa-sisa harga diri yang tercabik, dia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dia masih memiliki beberapa nomor kontak lama dari lingkaran sosial Hesti. Setelah melalui beberapa percakapan canggung dan berbelit-belit, akhirnya dia berhasil terhubung dengan Sari, seorang teman lama Hesti yang kebetulan tidak terlalu menyukai drama dan dikenal jujur. Mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa dikelilingi Ferry. Sari terlihat enggan tetapi bersedia berbicara. "Terima kasih sudah mau ketemu, Sar," kata Ferry, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Sari menghela napas. "Aku tidak akan berbicara panjang lebar, Ferry. Aku hanya kasihan melihat kamu terjebak dalam situasi ini. Hesti dan Reza, itu rumit." "Rumit bagaimana?" Dia bilang mereka sudah cerai. "Itu yang dia katakan dari awal," bantah Ferry, suaranya sedikit meninggi. Sari memandangnya dengan iba. "Ferry, lihat kenyataannya.
Apakah kamu pernah melihat surat cerainya? Apakah kamu pernah menanyainya secara detail? Ferry terdiam. Dia tidak pernah. Dia terlalu terpesona oleh pesona Hesti dan terlalu sibuk memamerkan kemenangannya atasnya. Mereka memang sedang terpisah, jelas Sari perlahan, seolah berbicara pada anak kecil. Bukan cerai. Mereka punya masalah, ya. Tapi Reza, sepengetahuan banyak orang, masih sangat mencintainya dan ingin memperbaiki hubungan. Mereka bahkan masih mengikuti konseling pernikahan bulan lalu. Kata-kata itu menghantam Ferry seperti pukulan di ulu hati. Konseling? Tapi dia selalu bercerita bahwa Reza adalah monster, bahwa dia terjebak dalam pernikahan yang menyengsarakan. Dan kamu langsung mempercayainya? Tanya Sari, sedikit sinis. Hesti itu, dia pandai memainkan narasi. Dia ingin dilihat sebagai korban agar mendapat simpati. Dan mungkin agar mendapat pelarian yang nyaman. Pandangannya pada Ferry mengatakan segalanya. Pelarian yang nyaman itu adalah kamu. Jadi, semua ini, semua yang dia katakan tentang kekejaman Reza, suara Ferry hampir tidak terdengar. Bisa dibesar-besarkan, bisa juga omong kosong belaka, jawab Sari dengan tegas. Aku tidak tahu detailnya. Tapi yang jelas, statusnya masih istri sah Reza. Surat cerai belum ada, apalagi inkrah. Dia bukan janda, Ferry. Dia adalah istri yang berselingkuh. Dia melanjutkan, dia bilang padamu sudah cerai karena itu adalah satu-satunya cara agar kamu menerimanya tanpa bertanya-tanya, bukan? Agar kamu tidak merasa bersalah. Dia memberimu pembenaran. Ferry menyandarkan kepalanya ke kursi, merasa lelah dan bodoh sekali. Dia telah menjadi orang ketiga, selingkuhan, dalam pernikahan orang lain. Bukan pahlawan yang menyelamatkan wanita dari pernikahan yang buruk, seperti yang selalu dia bayangkan. Reza, dia tahu tentang aku? Sebelum kejadian di kafe, tanyanya. Menurutku iya. Dia mungkin sudah curiga. Tapi kejadian di kafe itu yang membuatnya punya bukti dan membuatnya berani konfrontasi. Jawab Sari. Kamu bukanlah rahasia yang well kept, Ferry. Hanya saja Reza memilih untuk mempercayai istrinya sampai dia tidak bisa lagi menutup mata. Pertemuan itu berakhir dengan perasaan hampa yang lebih dalam bagi Ferry. Kebenarannya ternyata lebih buruk dari yang dia kira. Bukan hanya sekadar kesalahpahaman, tetapi sebuah jaringan kebohongan yang dia jalani dengan sukarela. Karena kebohongan itu sesuai dengan narasi yang ingin dia percayai. Bahwa dia lebih baik, bahwa dia layak mendapatkan yang lebih muda dan lebih cantik. Bahwa dia telah memenangkan perceraiannya. Dia pulang ke apartemennya yang semakin terasa seperti kubangan. Setiap kenangan manis dengan Hesti sekarang ternoda oleh kebohongan. Setiap hadiah yang dia berikan, setiap kata manis yang dia ucapkan, dibangun di atas fondasi yang rapuh. Dia bukanlah pria hebat yang memenangkan hati seorang wanita idaman. Dia hanya seorang pria yang mudah tertipu, yang ego dan kenaifannya telah menjerumuskannya ke dalam skandal yang menghancurkan segalanya. Dusta itu telah terungkap. Dan yang tersisa adalah rasa pahit bahwa kebahagiaan yang dia pamerkan kepada Nanda dan kepada dunia adalah ilusi paling memalukan dalam hidupnya. Malam itu, apartemen Ferry yang biasanya dipenuhi dengan barang-barang mewah dan cahaya gemerlap, terasa seperti ruang hampa yang luas dan gelap. Dia duduk sendirian di sofa kulitnya, hanya diterangi oleh cahaya layar ponsel yang menyala-nyala, memamerkan foto-foto lamanya dengan Hesti, senyum manis yang sekarang terasa seperti olok-olok, pelukan hangat yang ternyata beracun. Setiap tawa yang terekam dalam memorinya adalah pengingat akan betapa mudahnya dia tertipu, betapa rakusnya dia menelan kebohongan karena kebohongan itu terasa manis. Gelas whisky di tangannya sudah hampir habis, tapi rasa pahit di mulutnya tidak juga hilang. Rasa malu, kemarahan, dan yang paling menyiksa, penyesalan yang dalam, menggerogoti dirinya.
Dia memandangi foto pernikahannya dengan Nanda yang tanpa sengaja masih tersimpan di dalam sebuah laci. Nanda, yang selalu jujur, yang selalu mendukungnya bahkan saat bisnisnya belum lancar, yang tidak pernah meminta lebih dari yang bisa dia beri. Dan bagaimana dia membalasnya? Dengan mengabaikannya, dengan menganggapnya tidak cukup, dan akhirnya, dengan meninggalkannya untuk fatamorgana yang ditawarkan Hesti. Dengan tangan gemetar yang dipengaruhi alkohol dan emosi, dia mengambil ponselnya. Jarinya melayang di atas nama Nanda di daftar kontaknya. Butuh beberapa kali percobaan sebelum dia akhirnya menekan tombol panggilan. Dia tidak peduli bahwa ini sudah larut malam. Dia butuh mendengar suaranya. Dia butuh pengampunan, atau setidaknya, sebuah pengakuan bahwa dia telah salah. Dering telepon terasa seperti abadi. Akhirnya, sambungan terbentuk. Halo? Suara Nanda di seberang sana terdengar tenang, sedikit mengantuk, tapi jelas. Tidak ada kemarahan atau kebencian, hanya pertanyaan sederhana. Nanda, ini aku, Ferry, katanya. Suaranya serak karena alkohol dan mungkin juga karena hendak menangis. Ada jeda singkat. Ferry. Sudah larut. Ada apa? Tanyanya, masih dengan nada datar itu. Aku ingin minta maaf, Nanda. Luapnya, kata-kata itu keluar seperti air bah yang tak terbendung. Aku salah. Salah besar. Dari awal. Aku telah memperlakukanmu dengan buruk, mengabaikanmu, dan meninggalkanmu untuk sesuatu yang bahkan tidak nyata. Suaranya tercekat. Nanda tidak langsung menjawab. Ferry bisa mendengar hembusan napasnya yang pelan di seberang telepon. Aku mendengarkan, Fer, katanya akhirnya. Suaranya lembut tapi tidak hangat. Hanya fakta. Ini semua adalah kebohongan. Nand. Hesti, dia bahkan bukan janda. Dia masih istri sah orang lain. Aku menjadi pria selingkuhan. Aku menghancurkan segalanya. Pernikahan kita, reputasiku, bisnisku, untuk seorang wanita yang membohongiku dari awal sampai akhir. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan isakannya. Dan yang paling menyakitkan, aku menyadari bahwa aku telah kehilangan sesuatu yang nyata, kamu, untuk sesuatu yang palsu. Dia mendengar Nanda menghela napas panjang di seberang sana. Ferry, terima kasih sudah menelepon dan mengatakan ini. Aku tahu pasti ini tidak mudah. Apakah kamu bisa memaafkanku, Nand? Apakah mungkin kita? Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Harapannya terlalu besar untuk diucapkan. Ferry, potong Nanda. Suaranya sekarang lebih tegas, meski masih tidak kasar. Aku menerima permintaan maafmu. Benar-benar. Tapi maaf bukan berarti kita bisa mengulang segala sesuatunya. Kenapa? Karena aku telah membuat kesalahan? Karena aku bodoh? Aku telah belajar, Nand. Aku sudah berubah. Bantahnya, putus asa. Bukan karena itu, Fer. Jawab Nanda dengan sabar, seperti sedang menjelaskan pada seorang anak. Aku memaafkanmu untuk diriku sendiri. Agar aku bisa benar-benar move on dan tidak menyimpan dendam. Tapi memaafkan bukan melupakan. Aku tidak bisa melupakan rasa sakit yang kau sebabkan, ketidakpercayaan yang kau bangun. Dan yang lebih penting, hidupku sekarang sudah berbeda. Aku sudah menemukan kedamaian tanpa kamu. Aku tidak ingin mengacaukan itu lagi. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari segelas whisky manapun. Jadi tidak ada harapan. Suaranya hampir seperti bisikan. Harapan untuk apa, Fer? Untuk kembali seperti dulu? Itu tidak mungkin. Kita sudah bukan orang yang sama lagi. Aku sudah bukan Nanda yang dulu yang selalu menunggumu, yang selalu memaafkan segala sikapmu. Ada keheningan sejenak. Aku berharap kamu juga bisa move on. Bukan dengan mencari pengganti, tapi dengan benar-benar introspeksi dan belajar dari ini.
Untuk kamu sendiri. Ferry terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Penyesalannya yang dalam ternyata tidak cukup untuk membalikan waktu. Pengakuan dosanya tidak serta-merta menghapus luka yang telah dia gores. Jaga dirimu, Fer, kata Nanda. Suaranya mengandung nada akhir. Semoga kamu menemukan yang kamu cari. Klik. Sambungan terputus. Ferry melemparkan ponselnya ke sofa dan menundukkan kepalanya ke tangan. Isakannya akhirnya pecah, mengguncang seluruh tubuhnya. Dia telah kehilangan segalanya. Kebanggaan, bisnis, wanita yang dia kira dicintainya, dan sekarang, pengampunan terakhir yang dia harapkan ternyata adalah penolakan halus. Penyesalan itu datang terlambat, dan yang dia dapat hanyalah pengakuan pahit bahwa beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki, dan beberapa pintu, sekali tertutup, akan tertutup untuk selamanya. Dia sendirian, tenggelam dalam penyesalan yang dalam dan menyadari bahwa karma tidak hanya datang dalam bentuk kehancuran materi, tetapi juga dalam bentuk kesadaran pedih bahwa dia telah melepas sesuatu yang berharga untuk sesuatu yang sama sekali tidak bernilai. Sementara Ferry tenggelam dalam lautan penyesalannya sendiri, gelombang karma yang tak kalah dahsyat menghantam kehidupan Hesti. Jika apartemen Ferry terasa sunyi dan hampa, maka rumah yang ditinggalinya bersama Reza justru terasa seperti medan perang yang baru saja usai, dipenuhi dengan kehancuran emosional dan kebisuan yang menusuk. Pulang dari konfrontasi memalukan di kafe, Reza tidak lagi marah-marah. Kemarahannya telah membeku menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, kedinginan yang absolut. Dia tidak berbicara, tidak berteriak, hanya memandangi Hesti dengan tatapan yang membuatnya merasa lebih kecil dari debu. Keesokan paginya, tanpa banyak kata, Reza mengemasi koper dan mengumumkan bahwa dia akan tinggal sementara di apartemen dinasnya. Kita akan menyelesaikan ini melalui pengacara, katanya, suaranya datar dan tanpa emosi, seperti sedang membaca pengumuman. Jangan hubungi aku, kecuali untuk urusan perceraian. Hesti terduduk lemah di lantai, menyadari bahwa sandiwara yang dia mainkan telah mencapai babak akhir, dan akhir itu adalah kehancuran total. Dia tidak lagi memiliki Reza, yang meskipun sering sibuk, selalu memberikan stabilitas dan rasa aman finansial. Dan dia juga telah kehilangan Ferry, yang memberikannya janji manis dan gaya hidup mewah yang sekarang terbukti rapuh. Beberapa hari kemudian, surat dari pengacara Reza tiba. Isinya dingin dan formal, berisi tuntutan perceraian dengan kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi Hesti. Karena perselingkuhan yang dilakukan Hesti dianggap sebagai penyebab utama perceraian, dan Reza dengan cerdik menyertakan beberapa bukti termasuk saksi dari kejadian di kafe, Hesti hampir tidak mendapatkan apa-apa. Hak atas nafkah ditolak. Klaimnya atas harta Gonogini, rumah yang nyaman, mobil, dan tabungan mereka, dibatasi secara drastis. Reza, yang selama ini mengendalikan keuangan, dengan telak mengalahkannya di meja hukum. Hesti, yang terbiasa hidup bergantung pada pria, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan pahit. Dia harus menghidupi dirinya sendiri. Statusnya kembali menjadi janda, tetapi kali ini dengan cap pendusta dan selingkuh, dan yang lebih menakutkan, hampir tanpa sumber penghasilan. Dia mencoba melamar pekerjaan. Namun, gelar sarjananya yang sudah lama tidak dipakai dan kurangnya pengalaman kerja yang relevan. Karena setelah menikah dia memilih untuk tidak bekerja, menjadi penghalang besar. Usianya yang sudah tidak lagi muda juga menjadi pertimbangan bagi banyak perusahaan. Beberapa wawancara yang dia jalani berakhir dengan penolakan halus. Yang lebih menyakitkan adalah isolasi sosial yang dia alami. Teman-teman sepermainannya, para ibu-ibu yang dulu iri dengan gaya hidupnya dan mendengarkan keluh kesahnya tentang Reza, sekarang menjauh. Mereka mungkin tidak menghakiminya secara terbuka, tetapi undangan arisan menghilang, grup WhatsApp yang dulu ramai sekarang sepi ketika dia mencoba menyapa, dan tatapan mereka berubah menjadi sinis dan penuh schadenfreude, kesenangan atas penderitaan orang lain.
Dia menyadari bahwa pertemanan mereka selama ini hanya bertumpu pada status dan materi yang dia miliki, dan sekarang itu semua hilang. Dia bahkan mendengar kabar bahwa ceritanya telah menjadi bahan obrolan dan peringatan di komunitas mereka. "Jangan seperti si Hesti," bisik-bisik itu terdengar. Haus perhatian sampai menghancurkan rumah tangganya sendiri. Dalam kesendiriannya yang baru, Hesti mulai merenung. Dia memandangi dirinya di cermin, wanita yang masih cantik tetapi dengan mata yang penuh kecemasan dan penyesalan. Semua yang dia dapatkan dari perselingkuhannya dengan Ferry, tas branded, perhiasan, janji liburan, kini tidak ada artinya dibandingkan dengan kehilangan rasa hormat, stabilitas, dan masa depannya. Tas-tas mewah itu akhirnya terpaksa dia jual satu persatu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar pengacaranya yang mahal. Karma untuk Hesti bukanlah ledakan yang dramatis, tetapi erosi yang perlahan dan menyiksa. Kehilangan martabat, kehilangan sumber finansial, dan yang paling parah, kehilangan masa depan yang pasti. Dia menyadari bahwa dia telah menukar sesuatu yang nyata, meskipun tidak sempurna, dengan fatamorgana yang indah tetapi palsu. Dan sekarang, dia harus menanggung konsekuensi dari pilihan bodohnya itu, sendirian, dalam kesunyian dan penyesalan yang mungkin akan menghantuinya untuk waktu yang sangat lama. Bagi Ferry, minggu-minggu setelah kejadian di kafe berubah menjadi mimpi buruk yang berulang, di mana setiap bangun pagi hanya membawa kabar buruk baru. Runtuhnya reputasinya berimbas langsung pada bisnis properti developmentnya yang sedang digadang-gadangkannya akan naik daun. Tanpa dukungan finansial Hesti, yang ternyata juga hanya hidup dari gula-gula yang diberikan Reza dan kemudian dirinya, tirai ilusi yang dia bangun dengan susah payah tersibak dengan keras. Utang-utang yang selama ini dia tutupi dengan janji investasi dan proyeksi keuangan yang muluk, kini mengetuk pintunya dengan suara yang semakin keras dan tidak bisa diabaikan. Telepon dari debt collector menjadi soundtrack baru dalam kehidupannya, menggantikan dering telepon klien yang kini sudah sepi. Suatu sore, Agus, mitra kerjanya yang dulu setia, datang ke apartemennya. Wajah Agus terlihat lelah dan penuh beban. "Kita perlu bicara serius, Fer," kata Agus, menolak tawaran kopi dan langsung duduk di sofa dengan posisi tegang. Ferry, yang sudah bisa menebak arah pembicaraan, hanya bisa mengangguk lesu. "Masalah utang lagi, ya?" "Bukan, lagi, Fer. Tapi sudah pada tahap kritis," jawab Agus, mengeluarkan tabletnya dan menunjukkan beberapa spreadsheet. "Investasi dari Handoko batal. 2 klien besar kita menarik diri karena gosip yang beredar. Arus kas kita minus sangat dalam. Supplier material kita menagih tunggakan yang sudah menumpuk 3 bulan. Jika tidak dibayar minggu ini, mereka mengancam akan menghentikan semua pengiriman dan membawa ini ke meja hukum." Ferry menutup matanya, merasa pusing. "Berapa totalnya yang harus segera kita bayar?" "Hampir 1,5 miliar, kata Agus datar. "Dan itu belum termasuk cicilan leasing mobil kantor dan sewa ruko kita. Kita tidak punya uang segitu, Gus. Tabungan terakhir habis untuk proyek terakhir yang gagal," ujar Ferry, hampir berbisis. Dia tidak bisa menyebutkan bahwa sebagian uang itu dipakai untuk membeli tas dan perhiasan mewah untuk Hesti. "Aku tahu," jawab Agus, dan untuk pertama kalinya, ada nada akcusatori dalam suaranya. "Itulah masalahnya, Fer. Kamu terlalu fokus pada hal-hal yang tidak esensial. Pamer di sosial media, gaya hidup wah, sementara operasional kita terbengkalai." Ferry ingin membantah, tetapi tidak bisa. Dia tahu Agus benar. "Ada satu opsi," lanjut Agus setelah jeda berat. "Kita jual aset. Mobil barumu yang BMW itu, misalnya. Itu bisa menutupi sebagian besar tagihan supplier setidaknya." Mobil BMW itu adalah kebanggaan Ferry, simbol kesuksesannya. Melepasnya terasa seperti mengakui kekalahan secara terang-terangan.
Tidak ada cara lain? Tanya Ferry, suaranya lemah. Tidak. Atau kamu mau kita bangkrut total dan dituntut secara pidana karena penunggakan? Sergah Agus, sudah kehilangan kesabaran. Ini bukan lagi tentang gengsi, Fer. Ini tentang menyelamatkan apa yang tersisa dari bisnis ini dan menghindari penjara. Kata penjara seperti cambukan. Ferry mengangguk pelan, rasa malu yang teramat dalam menyelimutinya. Baiklah, jual saja. Proses menjual mobil itu adalah pengalaman yang menghinakan. Dia harus menerima tawaran yang jauh di bawah harga pasaran karena desperationnya tercium oleh pembeli. Setiap kali ada calon pembeli yang memeriksa mobil, dia merasa seperti diperiksa hidupnya. Seorang pengusaha sukses yang terpaksa menjual simbol statusnya untuk menutupi utang. Uang dari penjualan mobil itu akhirnya masuk, tetapi seperti menutup kebocoran di kapal tua dengan plester. Itu hanya menyelesaikan masalah paling darurat. Masih ada begitu banyak tagihan lain yang menunggu. Bisnisnya praktis lumpuh. Dia harus memutuskan kontrak sewa ruko yang megah dan memindahkan operasional ke sebuah ruang kantor kecil dan sederhana di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang biasa dia pamerkan. Dia duduk sendirian di kantor barunya yang sempit dan berdebu, memandangi laptopnya yang menampilkan saldo bank yang nyaris habis. Jerat finansial telah mengencang dengan sempurna. Gaya hidupnya yang tinggi, pemborosan untuk memenuhi ego dan wanita yang salah, serta manajemen keuangan yang buruk, akhirnya menuai hasilnya. Dia bukan lagi Ferry, si pengusaha properti yang menjanjikan. Dia sekarang hanya seorang lelaki yang berutang, yang reputasinya hancur, dan yang harus mulai dari nol lagi, jika saja dia diberi kesempatan. Rasa malu dan penyesalan itu lebih menyiksa daripada kemiskinan itu sendiri. Setiap ringgit yang dia keluarkan sekarang adalah pengingat yang pahit akan betapa bodoh dan sombongnya dia dulu. Sementara kehidupan Ferry dan Hesti berantakan bagai rumah kartu yang tertiup angin, hidupku justru mulai menemukan ritmenya sendiri. Sebuah melodi tenang yang perlahan tapi pasti mengisi setiap ruang yang ditinggalkan oleh kekacauan masa laluku. Pagi itu, aku duduk di balkon apartemen kecilku yang bersih dan tertata rapi, menyeruput teh hijau hangat sambil memandangi kota Jakarta yang perlahan terbangun. Udara pagi terasa segar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rasa damai itu nyata, bukan sesuatu yang dipaksakan atau diperjuangkan dengan susah payah. Keesokan hari setelah pertemuan tragis di kafe, aku memutuskan untuk tidak membiarkan drama mereka menguasai pikiranku. Sebaliknya, aku menjadikannya sebagai katalis terakhir untuk melepaskan semua sisa-sisa keterikatan emosional terhadap Ferry dan segala rasa sakit yang dibawanya. Aku menyadari bahwa kebahagiaannya, atau ketidakbahagiaannya, bukan lagi urusanku. Fokusku adalah pada diriku sendiri, pada Nanda yang hampir terlupakan dalam pusaran pernikahan yang tidak sehat. Pertemuan bisnis yang sempat tertunda karena kejadian di kafe akhirnya berlangsung sukses. Klien tersebut, seorang wanita parubaya yang tegas dan bijaksana, ternyata terkesan dengan profesionalisme yang tetap tenang di tengah keributan. Saya menghargai ketenangan Anda di situasi yang tidak menyenangkan itu, katanya saat kami menandatangani kontrak. Kata-katanya seperti validasi bahwa aku berada di jalur yang benar. Proyek itu, meski tidak besar, memberiku kepercayaan diri dan modal finansial yang cukup untuk memperluas usahaku. Aku mulai menerima lebih banyak klien, merekomendasikan jasa konsultan pemasaran digitalku dengan keyakinan yang tumbuh setiap hari. Aku belajar bahwa kesuksesan tidak harus tentang menjadi yang paling keras atau paling mencolok, tetapi tentang konsistensi, kejujuran, dan memberikan nilai yang nyata. Aku juga mulai lebih memperhatikan kesehatanku. Aku mendaftar ke gym, bukan untuk mencari perhatian atau memamerkan tubuh, tetapi untuk merasakan kuatnya otot-ototku sendiri, untuk merasakan napas yang dalam setelah sesi kardio, untuk menghargai tubuh yang telah membawaku melalui masa-masa sulit. Aku belajar memasak makanan sehat,
menikmati proses memilih bahan-bahan segar dan menyiapkan hidangan untuk diriku sendiri. Itu adalah bentuk perawatan diri yang selama ini terabaikan. Teman-teman yang dulu menjauh karena drama perceraianku mulai kembali, bukan karena mereka ingin menggosip, tetapi karena mereka melihat perubahan dalam diriku. Aku lebih tenang, lebih percaya diri, dan tidak lagi membicarakan Ferry atau kegetiranku. Aku belajar untuk hadir sepenuhnya dalam percakapan, mendengarkan cerita mereka, dan berbagi tawa yang genuine, bukan tawa yang dipaksakan untuk menutupi kesedihan. Suatu sore, saat aku berjalan menyusuri taman dekat apartemen, aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Kebahagiaanku tidak diukur dari seperti apa penampilanku, seberapa banyak uang yang kumiliki, atau apakah ada pria yang mendampingiku. Kebahagiaan itu datang dari dalam, dari rasa syukur atas hal-hal kecil, dari pencapaian-pencapaian kecil yang kurai sendiri, dan dari ketenangan yang kudapatkan setelah melalui badai. Aku memandangi bayanganku di kolam taman, seorang wanita dengan bahu yang tegap, senyum yang tidak dipaksakan, dan mata yang berbinar dengan harapan, bukan lagi dengan air mata. Aku adalah Nanda yang baru. Bukan lagi korban dari sebuah pernikahan yang gagal, tetapi seorang penyintas yang telah belajar, tumbuh, dan akhirnya menemukan kekuatannya sendiri. Aku telah membangun kembali hidupku, batu demi batu, dengan tanganku sendiri, dan fondasinya jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Dan yang terpenting, kebahagiaan yang kurasakan sekarang adalah kebahagiaan yang nyata, tidak perlu dipamerkan, karena itu terpancar dengan sendirinya dari setiap pori-poriku. Dalam kehancuran yang melanda hidup mereka, Ferry dan Hesti tidak menemukan pelipur lara dalam kesendirian masing-masing. Sebaliknya, keterikatan toksik mereka berubah menjadi semacam lingkaran setan di mana saling menyalahkan menjadi satu-satunya bahasa yang masih mereka pahami. Telepon di malam hari, yang dulu diisi dengan bisikan mesra dan janji manis, kini bergema dengan teriakan dan tuduhan pedas. Dialah yang memulai percakapan itu, suaranya parau oleh kemarahan dan mungkin sedikit alkohol. Aku kehilangan segalanya karena kamu, Hesti. Segalanya. Hardik Ferry melalui telepon, suaranya menggema di apartemen Hesti yang kini terasa kosong dan menyedihkan. Hesti, yang tengah berusaha menyusun kembali serpihan hidupnya, langsung membela diri. Karena aku, kamu yang dari awal sok jagoan. Ferry, janji ini itu, bisnis sukses, hidup mewah. Ternyata semua omong kosong. Kamu bahkan tidak bisa membedakan wanita yang sudah cerai dan yang belum. Jangan kamu alihkan kesalahannya padaku, teriak Ferry, frustrasinya memuncak. Kamu yang berbohong. Kamu yang memasang wajah korban, cerita tentang suami kejam yang menyiksamu. Aku terjebak dalam drama bodohmu. Kalau kamu bukan orang yang serakah dan mudah dibujuk, kamu tidak akan terjebak. Balas Hesti, air matanya mulai mengalir lagi, tetapi kali ini lebih karena kemarahan daripada penyesalan. Kamu melihat wanita muda dan cantik yang memujamu, dan egomu langsung melambung. Kamu tidak pernah sekalipun bertanya dengan serius, meminta bukti. Kamu ingin percaya bohonganku karena itu membesarkan egomu. Setiap kata adalah tusukan yang tepat sasaran. Mereka saling melukai dengan presisi yang mengerikan, karena mereka saling mengenal titik kelemahan satu sama lain dengan intim. Setidaknya aku tidak menghancurkan rumah tangga orang lain hanya karena bosan. Sergah Ferry, mencoba mencari cara untuk melukai lebih dalam. Dan setidaknya aku tidak meninggalkan istri yang setia hanya untuk mengejar hayalan. Hesti membalas dengan tak kalah pedas. Kamu pikir kamu lebih baik dariku? Kamu sama bobroknya. Kamu penghancur rumah tangga juga. Hanya saja kamu terlalu pengecut untuk mengakuinya. Percakapan mereka berputar-putar tanpa ujung, seperti kucing yang mengejar ekornya sendiri. Tidak ada yang mau mengakui kesalahan mereka sendiri. Setiap dari mereka membutuhkan yang lain untuk menjadi kambing hitam, untuk menjadi alasan mengapa hidup mereka berantakan.
Menyalahkan orang lain jauh lebih mudah daripada menghadapi cermin dan mengakui bahwa akar kehancuran itu berasal dari dalam diri mereka sendiri. Dari ego Ferry yang rakus dan kebutuhan Hesti akan validasi dan pelarian. Pertengkaran itu biasanya diakhiri dengan satu pihak melempar telepon atau memutuskan sambungan dengan kasar. Hanya untuk dihubungi lagi beberapa hari kemudian ketika kesepian dan kemarahan kembali memuncak, memulai siklus saling menyakiti yang baru. Mereka terjebak dalam sebuah tarian destruktif, di mana mereka adalah satu-satunya penari yang tersisa di panggung yang sudah kosong, terus-menerus menginjak-injak kaki satu sama lain tanpa pernah bisa berhenti. Ikatan mereka, yang dibangun di atas dasar kebohongan dan kepalsuan, kini berubah menjadi ikatan yang lebih gelap. Ikatan dua orang yang saling membenci tetapi tidak bisa benar-benar berpisah. Karena saling menyalahkan adalah satu-satunya hal yang membuat mereka merasa tidak sepenuhnya sendirian dalam lubang kehancuran yang mereka gali bersama. Dampak dari skandal memalukan di kafe telalit itu bagai batu yang dilempar ke kolam. Riaknya menyebar jauh lebih luas dan lebih lama dari yang Ferry atau Hesti bayangkan. Bukan hanya bisnis Ferry yang kolaps, dan bukan hanya pernikahan Hesti yang hancur, tetapi mereka berdua secara perlahan namun pasti dikucilkan dari lingkaran sosial yang selama ini mereka bangga menjadi bagiannya. Bagi Ferry, isolasi itu terasa paling menyakitkan di dunia bisnis. Klub golf tempat dia biasa menjalin relasi, kini sepi dari sapaan hangat. Rekan-rekan bisnis yang dulu dengan senang hati menerima undangan makan siangnya, kini tiba-tiba selalu sibuk atau ada janji lain. Suatu ketika, dia hampir secara tidak sengaja bertemu dengan seorang calon klien potensial di sebuah seminar investasi. "Ferry, lama tak jumpa," sapa pria itu, Ronald, dengan senyum kaku yang tidak sampai ke matanya. Mereka sempat berbincang singkat tentang peluang pasar, dan Ferry mencoba menjajaki kemungkinan kerjasama. "Kebetulan sekali ketemu, Ron. Bagaimana kalau kita coffee meeting minggu depan? Ada beberapa ide yang mungkin bisa kita kolaborasi," usul Ferry, berusaha terdengar percaya diri seperti dulu. Ronald mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura memeriksa jadwal, meski Ferry bisa melihat layarnya kosong. "Ah, sayang sekali, Fer. Jadwalku sedang sangat padat bulan ini. Mungkin lain waktu saja, ya," katanya sambil mengambil langkah mundur. "Oh, lihat, ada kenalan saya. Permisi dulu." Ferry terdiri di tempat, dipermalukan oleh penolakan yang begitu halus namun terasa begitu kasar. Itu baru awalnya. Tak lama kemudian, dia menyadari namanya secara misterius menghilang dari daftar undangan ke acara-acara networking penting. Seorang teman yang cukup dekat akhirnya memberitahunya dengan jujur melalui telepon. "Fer, orang-orang pada ngobrol. Tahu? Mereka bilang, lebih baik jangan asosiate dengan kamu dulu. Takut reputasinya ikutan tercoreng." "Kasian sih, tapi ya gitu deh." Dunia yang dulu memujanya karena ilusi kesuksesannya, sekarang membuangnya karena kenyataan memalukannya. Bagi Hesti, pengucilan itu terjadi di dunia yang lebih personal namun tak kalah kejam. Grup WhatsApp, Sosialita Jakarta, yang dulu ramai dengan rencana arisan dan lunch, sekarang sepi setiap kali dia mencoba menyapa. Dia memberanikan diri untuk menghadiri arisan bulanan di rumah salah seorang anggota, sesuatu yang dulu selalu dinantikannya. Saat dia masuk, percakapan yang tadinya riuh langsung berhenti. Senyum yang diterimanya terasa dingin dan dipaksakan. "Hesti, kamu datang," sapa pemilik rumah, Maya, tanpa pelukan hangat seperti biasa. "Mau kopi, Hes?" tanya seorang lainnya, tetapi tanpa menawarkan untuk mengambilkannya, sebuah tawaran kosong. Hesti mencoba memulai percakapan. "Aku lihat di Instagram lo, lagi ke Bali ya, Mei? Bagaimana villanya?" Maya hanya menjawab singkat, "Lumayan," sebelum beralih ke topik lain. "Ngomong-ngomong, gimana kabar anaknya Siska yang masuk SD? Diterima di sekolah favorit kan?" Percakapan mengalir di sekeliling Hesti,
tetapi dia seperti menjadi bayangan yang tak terlihat. Tidak ada yang bertanya tentang keadaannya. Tidak ada yang menyebut-nyebut kejadian di kafe, tetapi itu menggantung di udara. Sebuah rahasia yang semua orang tahu tetapi tidak ada yang berani ucapkan. Saat dia akhirnya pergi lebih awal, dengan alasan tidak enak badan, tidak ada yang berusaha menahannya. Begitu pintu tertutup, dia bisa membayangkan, dan mungkin memang benar, bahwa percakapan langsung berpusat padanya. Keesokan harinya, dia melihat foto-foto arisan tersebut di Instagram. Semua orang tersenyum lebar, dengan tagar Squad Goals Besties Forever. Dia tidak ada dalam foto manapun, seolah-olah kehadirannya kemarin hanyalah halusinasi. Baik Ferry maupun Hesti menyadari kebenaran yang pahit. Dalam dunia mereka, kesuksesan dan penerimaan sosial adalah syarat mutlak. Mereka dihargai selama mereka bisa mempertahankan ilusi kesuksesan Ferry, ilusi kehidupan perfect Hesti. Begitu topeng itu terlepas dan menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya, seorang yang bangkrut dan seorang pendusta, masyarakat yang dangkal itu dengan cepat membuang mereka, seperti membuang barang yang sudah usang dan tidak lagi berguna. Mereka tidak hanya kehilangan bisnis dan pasangan, mereka kehilangan identitas mereka dalam dunia yang paling mereka pedulikan. Dan itu, mungkin, adalah karma paling menyakitkan bagi mereka berdua. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang menusuk bagi Ferry. Apartemennya yang dulu dipenuhi suara tawa Hesti atau obrolan bisnisnya yang percaya diri, kini hanya diisi oleh dering telepon debt collector dan bunyi debu yang berjatuhan. Rasa kesepian itu menjadi lebih berat dari utang-utangnya. Dalam keputusasaan dan kehancuran egonya, pikirannya mulai berkelana ke masa lalu, ke saat-saat yang lebih sederhana, ke saat di mana ada seorang wanita yang matanya selalu berbinar untuknya, terlepas dari segala kekurangannya, Nanda. Pikiran itu awalnya hanya sepintas, seperti angin lalu. Tapi semakin terpuruk keadaannya, semakin sering bayangan Nanda menghampirinya. Dia mengingat bagaimana Nanda selalu menerimanya pulang dengan senyum, bagaimana dia mendengarkan keluh kesahnya tentang bisnis tanpa pernah menghakimi, bagaimana dia berusaha menghemat uang belanja untuk membantunya menyisihkan modal. Dia membandingkannya dengan Hesti yang hanya meminta dan memamerkan. Dalam kehancurannya, dia mulai memutihkan kenangan-kenangan itu, melupakan bagian di mana dia sendiri yang mengabaikan dan akhirnya mengkhianati Nanda. Yang tersisa hanyalah nostalgia akan kenyamanan dan penerimaan yang tidak pernah dia dapatkan dari wanita lain. Suatu sore, dengan sisa-sisa keberanian yang dia kumpulkan dari dasar botol whisky, dia memutuskan untuk bertindak. Dia tidak menelepon. Itu terlalu mudah untuk ditolak. Dia ingin menunjukkan kesungguhannya. Dia membeli setangkai bunga mawar merah, yang termurah yang bisa dia beli dengan sisa uangnya, dan berjalan menuju apartemen Nanda yang dia tahu alamatnya tapi sudah lama tidak dikunjungi. Jantungnya berdebar kencang saat dia menekan bel. Dia membayangkan Nanda akan membuka pintu dengan terkejut, lalu perlahan meleleh oleh gesture romantisnya. Pintu terbuka. Nanda berdiri di sana, mengenakan sweater santai dan celana training, wajahnya tanpa make-up dan terlihat segar. Dia tidak terkejut. Matanya hanya menunjukkan pertanyaan, dan sedikit kewaspadaan. "Ferry," katanya, tidak membuka pintu sepenuhnya. "Ada apa?" Ferry, dengan tangan gemetar, menyodorkan bunga yang sudah mulai layu itu. Aku datang untuk minta maaf. Secara langsung." Nanda memandangi bunganya, lalu kembali menatap Ferry. Dia tidak menerimanya. "Kamu sudah menelepon dan meminta maaf, Fer. Dan aku sudah memaafkanmu. Apa lagi yang kamu inginkan?" Aku ingin kita bicara. Bisa aku masuk?" pinta Ferry. Suaranya terdengar memelas. Nanda menghela napas, tetapi akhirnya membuka pintu. Apartemennya terasa hangat dan berbau harum. Sangat kontras dengan kekacauan dan kesuraman tempat tinggal Ferry. Mereka duduk di sofa.
Ferry langsung meluncurkan monolog yang sudah dia latih. Aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku, Nand. Meninggalkanmu. Aku buta oleh ego dan dibutakan oleh wanita yang ternyata hanya pendusta. Aku melihat sekarang betapa berharganya kamu. Betapa kamu selalu ada untukku. Matanya berkaca-kaca, dan kali ini air matanya nyata. Aku telah hancur, Nand. Bisnis bangkrut, teman-teman pergi. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi dalam kehancuran ini, aku menyadari satu hal, bahwa kamu adalah cinta sejatiku. Apakah mungkin kita bisa mencoba lagi? Memberi aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Dia berharap Nanda akan terlihat tersentuh, atau setidaknya iba. Tapi Nanda hanya memandangnya dengan tenang. Matanya penuh dengan pemahaman yang justru lebih menyakitkan daripada kemarahan. Ferry, katanya lembut, apa yang kamu rasakan sekarang bukanlah cinta. Itu adalah rasa sepi. Itu adalah penyesalan. Kamu datang kepadaku bukan karena kamu mencintaiku, tetapi karena kamu kehilangan semua hal lain yang kamu anggap penting, dan kamu pikir aku adalah pelabuhan teraman untuk kembali. Ferry ingin membantah, tetapi Nanda melanjutkan, memaafkan kamu adalah satu hal. Tapi mempercayaimu lagi, membuka diriku untuk kemungkinan disakiti lagi, itu adalah hal yang sangat berbeda. Dia berhenti sejenak. Aku sudah bukan wanita yang dulu lagi, Fer. Aku sudah belajar untuk berdiri di atas kakiku sendiri, untuk menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada pria manapun, termasuk kamu. Aku tidak bisa dan tidak ingin kembali ke dinamika kita yang lama. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Ferry melihat ke dalam mata Nanda dan tidak menemukan sedikitpun keraguan atau kelemahan. Hanya ketenangan dan kepastian. Jadi, tidak ada harapan. Suara Ferry pecah. Harapan untuk apa? Untuk mengulang masa lalu? Masa lalu kita tidak indah, Fer. Itu penuh dengan pengabaian dan ketidaksetiaan. Aku berharap kamu bisa benar-benar belajar dari ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi itu adalah perjalanan yang harus kamu lakukan sendiri, bukan bersamaku. Nanda berdiri, pertanda percakapan telah usai. Jaga dirimu, Fer. Sungguh. Ferry berjalan keluar dari apartemen Nanda dengan bahu yang lebih terkulai dari ketika dia datang. Bunga layu itu masih di tangannya, simbol sia-sia dari usahanya. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan Nanda di masa lalu, dia sekarang secara resmi kehilangan bahkan bayang-bayangnya di masa depan. Nanda telah benar-benar move on, dan tidak ada ruang untuknya dalam kehidupan barunya yang telah dibangun dengan susah payah. Penolakan itu adalah cermin yang paling jujur. Dia harus menghadapi lubang kehancurannya sendirian, tanpa pelarian atau penyelamat. Pasca penolakan Nanda yang tegas namun penuh ketenangan, Ferry terlempar ke dalam jurang kesendirian yang lebih dalam dari yang pernah dia bayangkan. Apartemen mewahnya, yang dulu menjadi simbol kesuksesannya, kini berubah menjadi penjara yang megah. Setiap sudutnya menyimpan hantu dari masa lalunya. Bayangan Hesti tertawa di sofa, kenangan pesta-pesta kecil yang dia adakan untuk memamerkan kekayaannya, dan yang paling menyiksa, bayangan dirinya sendiri yang sombong dan percaya diri, yang sekarang terasa seperti ejekan pahit. Utang-utangnya tidak lagi bisa dihindari. Panggilan telepon dari debt collector berubah menjadi surat somasi resmi, dan kemudian menjadi kunjungan dari pihak leasing mobil dan apartemen. Wajah mereka yang tanpa ekspresi dan suara mereka yang datar saat menyampaikan ultimatum terasa lebih mengerikan daripada teriakan. Kami sudah memberikan tenggat waktu yang cukup, Tuan Ferry. Jika cicilan yang tertunggak tidak dilunasi dalam 7 hari ke depan, kami akan terpaksa mengambil tindakan hukum dan menyita aset. Tuan Ferry, kontrak sewa apartemen ini akan kami akhiri secara paksa. Anda memiliki waktu 2 minggu untuk mengosongkan unit. Kata-kata itu menggantung di udara, dingin dan tak terbantahkan.
Ferry tidak punya pilihan. Apartemennya harus dikosongkan. Mobilnya sudah habis terjual. Tabungannya tinggal sisa-sisa yang hanya cukup untuk menyewa sebuah kontrakan kecil di daerah yang jauh dari kemewahan yang pernah dia nikmati. Hari pemindahan itu adalah hari yang paling memalukan dalam hidupnya. Sebuah truk pick-up kecil, bukan truk pindahan yang mewah, datang untuk mengambil barang-barangnya. Dia harus menjual hampir semua perabotan dan barang-barang bermereknya untuk membayar utang yang paling mendesak. Apa yang tersisa hanyalah beberapa kardus berisi pakaian dan beberapa kenangan pahit yang tidak ingin dia lihat lagi tetapi tidak tega untuk dibuang. Kontrakan barunya berada di sebuah gang sempit, dengan dinding yang sudah mengelupas dan lantai yang dingin. Ruang tamunya sekaligus menjadi ruang tidur dan ruang kerjanya, jika dia masih bisa disebut memiliki pekerjaan. Suara tetangga berisik, bau sampah yang terkadang menyengat, dan nyamuk yang selalu mengganggu di malam hari adalah pengganti yang menyedihkan dari kemewahan dan privasi yang dulu dia miliki. Dia duduk di lantai, bersandar pada kardus yang berisi sisa-sisa hidupnya, memandangi langit-langit yang ternoda. Ini adalah titik terendah. Seorang Ferry yang dulu meminum anggur impor yang harganya setara dengan uang sewa kontrakannya untuk sebulan, sekarang harus meminum air mineral kemasan termurah karena takut air ledeng tidak layak minum. Seorang Ferry yang dulu memesan makanan dari restoran ternama, sekarang harus belajar memasak mie instan dengan telur, jika ada uang lebih. Kesendiriannya terasa lebih menyiksa di tempat yang sempit dan asing ini. Tidak ada telepon dari teman, tidak ada undangan, tidak bahkan email spam sekalipun yang menyapa. Dia benar-benar terputus dari dunia yang dulu dia pikir dia kuasai. Dalam kesunyian itu, tanpa adanya gangguan dari pameran sosial atau janji bisnis, dia akhirnya dihadapkan pada dirinya sendiri. Dan itu adalah pertemuan yang paling menakutkan. Dia melihat dengan jelas sekarang, semua kejatuhannya berawal dari egonya yang tak terkendali, dari kebutaan terhadap hal yang benar, dari kecerobohannya dalam menilai karakter, dan dari kebanggaan yang membuatnya meremehkan orang yang paling setia padanya. Air mata tidak lagi datang. Yang ada hanyalah rasa hampa yang sangat dalam, sebuah pengakuan bisu bahwa ini adalah hasil dari setiap pilihan salah yang dia buat. Dia telah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lubang ini, dengan tangannya sendiri. Dan sekarang, dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa untuk keluar, dia harus mulai memanjat dari dasar yang paling keras dan gelap, tanpa ada yang menunggu di atas, tanpa ada yang menolongnya. Titik terendah ini adalah hadiah sekaligus kutukan. Tidak ada yang bisa disalahkan lagi selain dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali dirinya sendiri. Hidup dalam keterpurukan memiliki rasa yang berbeda bagi Hesti. Jika Ferry tenggelam dalam kesendirian dan penyesalan yang membara, maka hari-hari Hesti diisi dengan perjuangan yang sangat pragmatis dan melelahkan. Perjuangan untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Apartemennya yang dulu nyaman telah digantikan oleh sebuah kamar kos berukuran kecil di daerah yang jauh dari pusat kota, dengan kamar mandi bersama dan dapur yang selalu berantakan. Tas-tas brandednya, yang dulu menjadi kebanggaan dan simbol status, telah lama berpindah tangan ke para prelovet, dan uangnya habis untuk membayar pengacara dan biaya hidup sehari-hari. Dia harus bekerja. Sebuah kenyataan yang hampir asing baginya. Setelah lulus kuliah, dia langsung menikah dengan Reza dan menikmati kehidupan sebagai istri yang tidak perlu berkeringat mencari nafkah. Sekarang, di usianya yang tidak lagi muda, dengan CV yang hampir kosong, dia harus bersaing dengan fresh graduate yang energik dan bersemangat. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai kasir di sebuah minimarket. Itu hanya bertahan 3 minggu. Dia dipecat karena terlalu sering membuat kesalahan penghitungan, akibat pikirannya yang stres dan tangannya yang tidak terbiasa bekerja cepat. "Maaf, Bu Hesti," kata manajernya, seorang pria muda yang mungkin seusia dengan adiknya,
dengan wajah yang sedikit tidak nyaman. Kami butuh seseorang yang bisa bekerja lebih fokus. Pekerjaan berikutnya adalah sebagai pramuniaga di sebuah butik pakaian. Di sini, pelanggannya adalah wanita-wanita seperti dirinya yang dulu, borju, cerewet, dan seringkali merendahkan. Suatu hari, seorang pelanggan mengenalinya. "Heh, kamu kan Hesti, istri Reza, kan?" tanya wanita itu dengan mata berbinar-binar penuh sensasi. "Dengar-dengar kamu cerai, ya? Dan sekarang kerja di sini." Suaranya penuh dengan belas kasihan palsu yang membuat Hesti ingin menghilang. Dia bertahan sebulan sebelum akhirnya menyerah karena malu dan tekanan mental. Akhirnya, melalui seorang kenalan lama yang masih mau mengasihaninya, dia mendapat pekerjaan sebagai admin di sebuah perusahaan kecil, dengan gaji yang pas-pasan. Pekerjaannya membosankan, memasukkan data, menjawab telepon, mengatur jadwal meeting, dan bosnya seringkali bersikap kasar. Tapi dia bertahan, karena dia harus. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, dia jatuh lelah di kasur kosnya yang tipis dan berbau apek. Dia memandangi langit-langit kamar yang bernoda air, dan untuk pertama kalinya, tangisannya tidak lagi berisi kemarahan pada Ferry atau Reza, tetapi pada dirinya sendiri. Untuk apa semua ini? Batinnya. Untuk beberapa bulan kebahagiaan palsu? Untuk tas-tas yang sekarang bahkan tidak kubutuhkan? Untuk mendapatkan perhatian seorang pria yang ternyata sama rapuhnya dengan diriku? Dia teringat pada kehidupan lamanya dengan Reza. Ya, mungkin itu membosankan. Reza sibuk bekerja, dan mereka jarang berkomunikasi. Tapi ada stabilitas, ada rasa aman, dan yang paling penting, ada harga diri. Dia adalah seorang istri yang dihormati, bukan seorang selingkuhan yang dikucilkan dan diejek. Dia juga teringat pada Nanda, wanita yang dengan tenang menolak Ferry, yang memilih untuk menjaga martabatnya. Hesti menyadari bahwa dialah antagonis dalam cerita itu. Dialah yang dengan egois merusak pernikahan orang lain, hanya karena merasa tidak puas dengan miliknya sendiri. Pelajaran itu datang terlambat, dan mahal harganya. Dia kehilangan segalanya. Suami yang mencintainya, rumah yang nyaman, status sosial, dan yang paling berharga, rasa hormat pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, dia bangun dengan pandangan yang sedikit berbeda. Dia tidak lagi memandang pekerjaannya sebagai kutukan, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar mandiri. Dia tidak lagi melihat kamar kosnya sebagai penjara, tetapi sebagai tempat perlindungan yang dia usahakan dengan jerih payahnya sendiri. Dia membeli sebuah buku catatan kecil dan mulai menuliskan pengeluarannya, berusaha mengatur uang yang sedikit itu dengan bijak. Dia belajar memasak makanan sederhana untuk menghemat uang jajan. Itu sulit, dan seringkali dia menangis karena kelelahan dan frustasi. Tapi dalam setiap tetes keringat dan air mata, ada sesuatu yang perlahan lahir. Sebuah pemahaman bahwa kebahagiaan dan harga diri tidak bisa dibeli dengan tas branded atau pria kaya. Itu harus dibangun dengan tangan sendiri, dengan kerja keras, dan dengan kejujuran pada diri sendiri. Hesti mungkin telah jatuh sangat rendah, tetapi di dasar jurang yang gelap itu, dia akhirnya menemukan sesuatu yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Kekuatan untuk berdiri, dan mulai memanjat dengan tangannya sendiri, perlahan-lahan, meninggalkan bayangan wanita pemalas dan manipulatif yang dulu. Waktu terus bergulir, membawa serta perubahan halus namun signifikan dalam kehidupan masing-masing mereka. Bagi Hesti, rutinitas barunya sebagai admin, meski melelahkan dan seringkali menjemukan, perlahan-lahan membangun fondasi baru bagi dirinya. Rasa malu dan kepahitan mulai terkelupas, digantikan oleh rasa lelah yang produktif dan, yang mengejutkannya, sedikit kebanggaan karena mampu membayar sewa kosnya sendiri.
Pikiran tentang masa lalunya masih menyakitkan, tetapi sekarang disertai dengan penyesalan yang tulus, bukan lagi kemarahan atau penyangkalan. Suatu hari, saat sedang berjalan pulang dari kerja, matanya menangkap sosok yang familiar memasuki sebuah kafe kecil. Nanda. Hesti berhenti di tempatnya, jantung berdebar kencang. Dia melihat Nanda duduk sendirian di dekat jendela, menatap laptopnya dengan konsentrasi, sesekali tersenyum kecil pada sesuatu di layar. Ada aura ketenangan dan kepuasan yang memancar dari Nanda, sesuatu yang sangat kontras dengan kegelisahan yang selalu Hesti rasakan. Tanpa benar-benar memikirkannya, kaki Hesti membawanya mendekati kafe. Dia berdiri di luar selama beberapa detik, berdebat dengan dirinya sendiri. Apakah ini ide yang bagus? Akankah Nanda menerimanya? Tapi dorongan untuk membersihkan hati dan menyampaikan penyesalannya yang sesungguhnya akhirnya mengalahkan keraguannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu kafe. Bel kecil berbunyi. Nanda menoleh, dan untuk sepersekian detik, ada kejutan di matanya sebelum kembali tenang. Hesti, sapa Nanda, nada suaranya netral, tidak ramah tetapi juga tidak bermusuhan. Hai, Nanda, bisa aku berbicara sebentar denganmu? Pinta Hesti, suaranya sedikit gemetar. Nanda memandangnya sejenak, lalu menutup laptopnya. Silakan duduk. Hesti duduk di seberangnya, tangannya berkeringat. Dia tidak memesan minuman. Aku tahu ini tidak terduga. Dan aku tahu aku mungkin adalah orang terakhir yang ingin kamu lihat. Nanda hanya mendengarkan. Matanya yang jeli memperhatikan setiap gerak-gerik Hesti. Aku di sini hanya untuk satu hal. Untuk meminta maaf. Benar-benar minta maaf, kata Hesti. Suaranya semakin tegas seiring dengan niatnya. Aku tidak akan membuat alasan. Aku tidak akan menyalahkan siapapun. Apa yang kulakukan padamu, pada pernikahanmu, itu salah. Sangat salah. Aku egois, aku buta, dan aku merusak sesuatu yang seharusnya tidak aku sentuh hanya karena aku merasa tidak puas dengan hidupku sendiri. Dia menunduk, mengambil napas. Aku juga membohongi Ferry. Aku memanfaatkan kelemahannya, egonya, untuk pelarianku sendiri. Aku adalah orang yang terjebak dalam pernikahan yang membosankan, dan alih-alih memperbaikinya atau meninggalkannya dengan hormat, aku memilih untuk berselingkuh dan membangun kehidupan di atas kebohongan. Dia akhirnya menatap langsung ke mata Nanda. Aku minta maaf telah menyebabkan kamu begitu banyak rasa sakit. Kamu tidak pantas menerima itu. Tidak ada yang pantas. Keheningan menyelimuti mereka setelah Hesti selesai berbicara. Nanda memandangnya, dan untuk pertama kalinya, dia melihat bukan seorang wanita cantik yang percaya diri, tetapi seorang wanita yang lelah, penuh penyesalan, dan dengan susah payah mencoba untuk menjadi lebih baik. Aku menerima maafmu, Hesti, kata Nanda akhirnya, suaranya lembut, dengan tulus. Air mata akhirnya menetes dari mata Hesti, tetapi kali ini air mata itu terasa membersihkan. Terima kasih, bisiknya. Tapi, lanjut Nanda, aku melakukannya untuk diriku sendiri. Agar aku bisa benar-benar menutup bab itu dan tidak menyimpan beban kebencian. Bukan untukmu, dan pasti bukan untuk kita menjadi teman. Hesti mengangguk. Cepat. Aku mengerti. Aku tidak mengharapkan persahabatan. Aku perlu kamu tahu bahwa penyesalanku itu nyata. Dan aku sedang berusaha untuk menjadi pribadi yang berbeda. Mungkin tidak untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Nanda memberikan senyum kecil. Sebuah senyum yang penuh dengan pengertian namun tetap berbatas. Aku berharap itu untukmu, Hesti. Sungguh.
Semoga kamu menemukan kedamaian yang kamu cari. Percakapan itu berakhir. Hesti berdiri, mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan berbalik pergi. Saat dia meninggalkan kafe, dia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kelegaan. Itu bukanlah rekonsiliasi yang dramatis, tetapi sebuah pengakuan, sebuah penutupan. Dia telah membersihkan sebagian dari racun yang membebani hatinya. Dan untuk seorang wanita yang sedang belajar memaafkan dirinya sendiri, itu adalah langkah pertama yang sangat berharga. Langkah yang dia ambil bukan untuk Nanda, tetapi untuk Hesti yang baru, yang berusaha bangkit dari puing-puing kehidupannya yang lama. Bagi Nanda, pertemuan singkat dengan Hesti di kafe itu seperti meletakkan batu terakhir pada sebuah monumen. Monumen penutup dari sebuah babak lama dalam hidupnya. Itu bukanlah pertemuan yang menggembirakan atau menyedihkan, melainkan sebuah pengakuan akan penutupan yang final. Dengan kata-kata maaf Hesti yang tulus, beban terakhir yang tidak disadari masih melekat di pundaknya seakan menguap, meninggalkan rasa ringan yang hampir mengherankan. Dia benar-benar bebas. Ketenangan batin yang dia rasakan ternyata menjadi fondasi terbaik untuk pertumbuhan profesionalnya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, bosnya, seorang wanita parubaya yang tajam dan bijaksana bernama Ibu Dian, memanggilnya ke ruangannya. "Nanda, duduklah," sambut Ibu Dian dengan senyum hangat yang tidak biasa. "Aku telah memperhatikan kinerjamu belakangan ini. Tidak hanya pada hasil, tetapi juga pada caramu menangani tekanan, caramu berkolaborasi dengan tim, dan yang paling penting, integritas serta ketenangan yang kamu bawa ke dalam pekerjaan." Nanda mengangguk, merasa sedikit gugup. "Terima kasih, Bu. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik." "Dan itu terlihat," sahut Ibu Dian. "Dan karena itulah, serta dengan pertimbangan kesuksesanmu menangani proyek klien besar terakhir, manajemen memutuskan untuk menawarkanmu promosi." Nanda membeku. "Promosi?" "Ya, posisi senior marketing consultant. Kamu akan memimpin tim kecilmu sendiri, menghandle portofolio klien yang lebih strategis, dan tentu saja, dengan kompensasi yang sesuai." Ibu Dian menatapnya langsung. "Kami percaya kamu memiliki kemampuan dan, yang lebih penting, kematangan untuk posisi ini. Apa katamu?" Perasaan yang meluap dalam dada Nanda bukanlah euforia atau keserakahan, tetapi sebuah kepuasan yang dalam dan tenang. Ini adalah pengakuan atas kerja kerasnya, atas pilihan-pilihan sulitnya, atas keteguhannya untuk tetap berpegang pada integritas bahkan ketika dunia di sekelilingnya dipenuhi dengan kepalsuan. "Ibu Dian, saya sangat tersanjung dan berterima kasih atas kepercayaan ini," jawab Nanda, suaranya mantap. "Dengan senang hati saya terima tawaran ini. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda." Ibu Dian tersenyum lebih lebar. "Saya tahu kamu tidak akan." "Selamat, Nanda. Ini sangat layak kamu dapatkan." Setelah pertemuan itu, Nanda tidak langsung menelepon teman untuk pesta perayaan. Dia berjalan perlahan kembali ke meja kerjanya, memandangi pemandangan kota dari jendela kantor. Sebuah perasaan syukur yang luar biasa menyelimutinya. Dia teringat pada dirinya yang dulu, yang begitu rapuh dan tidak percaya diri, yang nilai-nilainya selalu bergantung pada pengakuan orang lain, terutama Ferry. Sekarang, dia berdiri di sini, bukan karena keberuntungan atau karena dia memanipulasi siapapun, tetapi karena dia telah memilih untuk jujur pada dirinya sendiri, untuk bekerja keras, dan untuk berani melalui rasa sakit tanpa kehilangan dirinya yang esensial. Di malam hari, dia merayakannya dengan cara yang sederhana. Makan malam sendiri di restoran favoritnya, memesan hidangan termahal yang selalu dia inginkan namun tidak pernah dia beli untuk dirinya sendiri. Duduk sendirian di sana, menikmati setiap suapan, dia tidak merasa kesepian. Dia merasa lengkap. Pencapaian ini terasa lebih manis karena dia meraihnya sendiri,
dengan tangannya sendiri, dan dengan syaratnya sendiri. Itu adalah bukti bahwa dia tidak hanya bertahan dari badai, tetapi telah belajar menari di tengah hujan, dan sekarang, dia sedang menikmati cahaya matahari yang menghangatkan setelahnya. Setiap tantangan yang dihadapi, setiap air mata yang diteteskan, setiap langkah kecil yang diambil dalam kegelapan, telah membawanya ke tempat ini. Sebuah tempat di mana dia tidak hanya baik-baik saja, tetapi benar-benar bersinar dengan caranya sendiri. Dia telah melangkah ke cahaya, dan cahaya itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak promosi Nanda. Kehidupan barunya telah menemukan irama yang nyaman dan memuaskan. Dia telah berdamai dengan masa lalunya, tidak lagi sebagai luka yang terbuka, tetapi sebagai pelajaran yang membentuknya. Suatu Sabtu sore, dia memutuskan untuk menghadiri workshop kopi specialty yang diadakan oleh sebuah kedai kopi independen. Sebuah minat barunya yang dia temukan dalam pencariannya akan hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan. Workshopnya intimate, hanya dihadiri oleh sekitar 10 orang. Instrukturnya, seorang pria bernama Gilang, dengan sabar menjelaskan tentang asal-usul biji kopi, teknik seduh, dan seni mencicipi rasa. Nanda duduk di barisan depan, terpikat oleh penjelasan Gilang yang bersemangat namun rendah hati. Saat sesi praktik tiba, peserta dibagi berpasangan. Kebetulan, atau mungkin takdir, memasangkannya dengan Gilang sendiri. "Sepertinya saya yang akan membantu Anda," kata Gilang dengan senyum hangat, mendekati meja Nanda. Tangannya terlihat terampil namun lembut saat mengatur alat seduh. "Saya pemula total, jadi mohon bimbingannya," jawab Nanda, merasa sedikit gugup tanpa alasan yang jelas. "Tidak masalah. Justru yang paling menyenangkan adalah melihat orang menemukan dunia kopi," balas Gilang. Suaranya tenang dan menenangkan. Mereka pun mulai. Gilang menjelaskan setiap langkah dengan jelas. Sesekali tertawa kecil ketika Nanda membuat kesalahan kecil, seperti menuang air yang terlalu panas atau menggiling biji kopi terlalu halus. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, tidak hanya tentang kopi, tetapi juga tentang buku, musik, dan perjalanan. "Jadi, apa yang membuat Anda tertarik datang ke workshop ini?" tanya Gilang suatu saat, sambil mengamati Nanda mencicipi seduhan pertamanya. Nanda mempertimbangkan jawabannya sejenak. "Saya rasa, saya sedang dalam proses menemukan hal-hal baru yang saya nikmati. Hal-hal yang murni untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain." Dia tidak bermaksud untuk jujur secara berlebihan, tetapi ada sesuatu tentang kehadiran Gilang yang membuatnya merasa aman. Gilang mengangguk, matanya berbinar dengan pengertian. "Saya mengerti itu. Ada kepuasan tertentu dalam melakukan sesuatu hanya karena kita mencintainya, bukan untuk pamer atau untuk memenuhi ekspektasi orang lain." Kata-katanya menyentuh sesuatu dalam diri Nanda. Itu adalah filosofi yang baru saja dia jalani. Setelah workshop berakhir, Gilang dengan sopan menanyainya, "Ada rencana setelah ini? Kalau tidak, mungkin kita bisa mencicipi blend spesial yang baru saja saya roasting?" Sebagai ucapan terima kasih sudah menjadi partner praktik yang hebat. Nanda tersenyum. "Saya tidak mau merepotkan." "Sama sekali tidak. Sebaliknya, ini akan menjadi kesempatan bagi saya untuk memamerkan, memperlihatkan, keterampilan saya yang sebenarnya, seluruhnya," dan Nanda tertawa. Itu adalah tawa yang ringan dan genuine, perasaan yang hampir terlupakan. Mereka duduk di sudut kedai yang sunyi. Percakapan mereka terus mengalir. Gilang bercerita tentang passionnya meninggikan karir korporat untuk membuka kedai kopi ini. Nanda, yang terinspirasi oleh keterbukaannya, bercerita sedikit tentang perjalanannya, tentang bagaimana dia belajar untuk menemukan kembali dirinya sendiri setelah melalui masa-masa sulit, tanpa menyebutkan detail memalukan tentang Ferry atau Hesti. Yang mengejutkan Nanda, Gilang tidak mencoba pamer atau menyombongkan diri. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, dan berbagi ceritanya sendiri dengan rendah hati.
Tidak ada pretensi. Tidak ada usaha untuk terlihat mengesankan. Dia hanya hadir, sepenuhnya dan tulus. Saat matahari mulai terbenam, mengecat langit Jakarta dengan warna jingga dan ungu, Nanda menyadari bahwa dia telah menghabiskan hampir 3 jam berbicara dengan pria ini tanpa merasa lelah atau ingin berhenti. "Saya harus pergi," katanya akhirnya, dengan sedikit rasa sesal. Gilang mengangguk. "Saya senang sekali hari ini bisa bertemu Anda, Nanda. Terima kasih sudah datang." Dia tidak meminta nomor teleponnya atau membuat janji yang dipaksakan. Dia hanya menatapnya dengan hangat. "Semoga kita bisa bertemu lagi di workshop berikutnya." Nanda berjalan keluar dari kedai kopi dengan perasaan hangat di dada. Bukan karena kopinya, tetapi karena sebuah koneksi yang tidak terduga. Ini bukan tentang cinta pada pandangan pertama atau sebuah drama yang besar. Ini tentang 2 orang yang sederhana, yang kebetulan bertemu di sebuah Sabtu sore, dan menemukan percakapan yang jujur dan menyenangkan. Dia melihat ke langit yang semakin gelap dan tersenyum. Mungkin ini memang takdir. Atau mungkin hanya sebuah kebetulan yang indah. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia membiarkan dirinya menikmati kemungkinan itu, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi berlebihan. Dia membiarkan dirinya merasakan secercah harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada seseorang di luar sana yang akan menghargainya bukan untuk apa yang dia miliki atau untuk dipamerkan, tetapi untuk siapa dia sebenarnya. Dan yang terpenting, dia sudah cukup mencintai dirinya sendiri untuk mengetahui bahwa itu adalah satu-satunya jenis cinta yang layak diterimanya.